Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan jalannya laris manis. Teman nikah lagi yuk bikin vlog hari ini. Jadi hari ini kita bikin vlognya di toko kedua. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, ini di awal video saya menampilkan anak saya yang super duper rajin sekali. Oh iya, anak saya ini sudah mulai pintar cuci piring. Jadi kita menyuruh dia itu cuci piring. Terus terang ini anak itu sebenarnya rajin teman-teman ya, tapi dia juga mut-mutan. Kalau misalnya dia nggak mood, biar disuruh teman-teman, dia itu malas sekali pergi. Jadi berhubung karena dia lagi semangat-semangatnya, jadi kita suruh saja untuk cuci piring. Dan dia itu senang sekali kalau cuci piring pakai wastafel seperti ini. Sedangkan kalau di toko pertama itu nggak ada wastafelnya teman-teman ya. Jadi kita itu cuci piringnya duduk, jadi dia itu malas sekali kalau duduk cuci piring. Ya begitulah kira-kira. Nah lanjut lagi ke video. Jadi kita itu sudah berada di toko kedua. Tadi malam kita berangkat dari toko pertama ke sini. Karena berhubung si anak ini masih libur, jadi kita sempatkan untuk ke sini dulu sebelum mereka bersekolah. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini itu sudah mulai cerah dan di sini kita sudah melakukan transaksi BRI Link. Nah, kali ini saya ditemani ke adik saya untuk menjual keponakan dan suami saya untuk sementara dia pergi ke toko pertama. Jadi kita itu gantian teman-teman ya. Jadi beginilah kira-kira kalau kita punya usaha. Jadi ini adalah salah satu perjuangan kami. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan kedatangan banyak barang di toko kedua. Kenapa? Karena saya sudah janjian sama beberapa sales. Jadi kemarin saya sudah suruh mereka untuk datang ke sini hari ini karena rencananya saya ke sini. Dan sekarang kita sudah di sini dan kita mau mengorder dulu barang-barang. Kebetulan mereka sudah datang, jadi kita mau order barang di sini. Kita mau order berupa kosmetik. Karena berhubung di sini banyak mahasiswa, jadi biasanya kalau banyak mahasiswa itu banyak cewek-cewek. Jadi kita mencari kebutuhan mereka seperti kebutuhan makeup mereka dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah kali ini saya mau mengorder sebanyak kotex karena kemarin saya sudah kasih masukan kotex di sini dan sudah beberapa kali saya kasih masukan dan itu selalu habis. Jadi saya di sini mau mengborong dulu koteksnya ini sales begitu. Nah lanjut lagi setelah kita selesai order makeupan. Lanjut lagi, ini adalah barang campuran. Oh ya teman-teman, kampas ini atau sales ini kemarin mereka sudah bongkar di toko pertama. Jadi karena mereka sudah bongkar, jadi saya suruh ke sini lagi. Berhubung karena saya sudah tahu harganya, jadi di sini kita tidak perlu tawar-menawar barang lagi karena semuanya sudah saya tahu harganya. Nah, singkat cerita, ini sudah selesai order dan kita akan membayar notanya dulu. Dan seperti yang kalian lihat ini adalah barang-barang yang masuk tadi. Jadi ini baru mau disusun ya teman-teman ya. Di sini ada adik saya yang mau menyusun semuanya. Nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Kali ini kita juga order sapu teman-teman ya, karena kemarin itu sudah habis sapu yang saya orderkan dan katanya di sini tuh paling laris juga sapu karena di sini tuh banyak anak kos-kosan. Jadi kita mau order sapu. Nah setelah selesai kita mengorder barang campuran, lanjut lagi ini adalah barang-barang sembako. Jadi saya sudah menelepon tadi toko grosir dan alhamdulillah bisa diantarkan hari ini karena saya sudah bilang ke mereka bahwa saya akan pulang ke toko pertama. Jadi mereka mengusahakan untuk mengantar barangnya hari ini. Nah lanjut lagi di sini kita lagi santai-santai dan ternyata ini ada banyak siswa-siswa yang lewat di sini. Mereka itu adalah siswa di pesantren di atas, di bagian atas maksudnya. Ya pesantren itu dekat juga dengan toko kami. Tapi kayaknya mereka tidak belanja di tempat kami karena jalanannya itu ke atas itu lumayan jauh. Padahal kita berdekatan, cuma jalanannya ke atas itu agak jauh teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira. Nah di sini kita sambil menerima barang. Jadi mereka itu sudah menyusun rapi air gelas. Jadi kali ini saya mengorder air gelas sekitar 50 dos. Nanti kalau misalnya habis baru kita order lagi.
Dan saya juga mengorder gula dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh ya, ini suami saya sudah datang dan mereka mau menjemput kita. Nah, suami saya tadi singgah di kantor pos untuk beli materai karena kita juga jual materai di sini teman-temannya, karena berhubung kita berada di dekat kampus, otomatis banyak orang yang cari materai. Jadi kita jualan materai juga. Jadi pokoknya kita gaskan semua, kita jual apa saja yang bisa dijual ya teman-temannya, yang penting halal. Nah, lanjut lagi, ini ada kampas lagi. Nah, di sini saya sudah janjian juga dengan kampas yang ini teman-temannya. Ini adalah kampas kosmetik lagi. Nah, tidak terasa ini sudah sore dan ada juga kampas yang masuk tadi. Ini adalah kampas Sprite atau kampas minuman teman-temannya. Mereka sudah bongkar. Dan di sini kita juga order terigu dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi hari ini di toko kedua lumayan banyak barang yang masuk ya teman-temannya. Jadi pengeluaran kita ugal-ugalan hari ini. Ya biasalah kalau saya ke sini teman-temannya. Pokoknya kalau kita ke sini itu pasti pengeluaran kita banyak lagi. Nah, tadi kita juga mengorder lomo botol dan kecap-kecap begitu karena di sini itu ada banyak mas-mas langganan bakso begitu. Jadi mereka itu sangat membutuhkan kecap dan lomo botol. Nah, seperti ini keadaan di toko saya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini kita berada di perjalanan. Ini hari ini kita mau pergi ke kampung karena berhubung ada keperluan kita di sana. Jadi hari ini kita mau pergi ke kampung untuk berbelanja spring bed dan juga lemari karena di toko kedua itu belum ada tempat tidurnya. Jadi terus terang selama beberapa hari ini adik dan keponakan saya itu dan bahkan kami juga itu setiap datang di toko kedua itu selalu melantai, kita hanya pakai tikar saja. Jadi beginilah perjuangan kami teman-temannya. Begitupun dulu waktu saya membuka di toko pertama. Jadi begitu juga waktu kami di toko pertama, kami hanya beralaskan tikar saja tidur, pakai bantal, beralaskan tikar, terus kita pakai kelambu. Jadi begitulah perjuangan kita merintis usaha teman-temannya. Jadi semua itu butuh proses, tidak ada yang langsung instan teman-teman. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki teman-temannya. Nah, lanjut lagi, ini kita singgah dulu di daerah Pana. Jadi ini adalah daerah yang dekat dengan tempat kami mau belanja. Jadi karena kita sudah kelaparan, jadi kita singgah dulu makan bakso, begitulah. Dan di sini itu sudah memasuki kawasan Kabupaten Nrekang. Oh ya, kalau bedanya di Kabupaten Nrekang dengan di Kabupaten Toraja, kalau kita di Toraja kita harus memilih-milih warung yang akan kita singgahi. Sedangkan kalau di Kabupaten Nrekang kita bebas saja mau singgah di warung mana, karena kalau di Nrekang itu biasanya rata-rata warung itu warung muslim, sedangkan kalau di Toraja itu banyak warung non muslim atau warung warung-warung non halal lah begitu. Nah, tidak terasa ini kita sudah berada di daerah Sudu. Jadi sebentar lagi kita hampir sampai di kampung di tempat tujuan kita. Nah, di sini kita sambil berjalanan sambil menikmati indahnya kebun-kebun, indahnya pegunungan di sini teman-temannya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman di tempat belanjaan kita. Jadi kali ini kita mau mencari spring bed untuk dipakai di toko kedua. Nah, ini kita sudah dapat, kita sudah pilih dan saatnya untuk dikasih naik di atas mobil pickup kami. Nah, di sini kita hanya membeli spring bed dan lemari saja teman-teman ya, karena kita nyicil-nyicil untuk perabotan di toko kedua. Terus terang, setiap kita beli sesuatu itu akan dipikir sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena uang yang kita pakai itu terbatas teman-teman ya. Karena belum lagi yang modal yang akan kita gunakan untuk berjualan. Jadi semuanya harus tetap nyicil beli satu persatu. Begitu teman-temannya. Oh iya, karena banyak yang bertanya kenapa nggak sekalian beli di Tanah Toraja, jaraknya dekat. Terus terang harga di Tanah Toraja dengan
di daerah Endrekang itu sangat berbeda sekali teman-teman ya. Jadi bisa dibilang berapa persen bedanya, jadi lumayan loh. Kalau misalnya ada, apalagi kalau ada diskon lagi, jadi lumayan loh selisihnya. Selisihnya itu bisa kita jadikan modal lagi untuk jualan. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Kita itu harus pintar-pintar mengelola modal, soalnya modal kita itu sangat terbatas teman-teman, apalagi sekarang kita sudah punya 2 toko, jadi otomatis kita sangat membutuhkan modal yang sangat besar begitu. Nah, ini kita sudah selesai belanja. Kita melanjutkan perjalanan kita kembali ke toko kedua. Nah, sekarang di sini kita berada di daerah Getengan teman-teman ya, dan kita sudah hampir sampai di toko kedua. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di toko kedua. Jadi untung tadi enggak hujan teman-teman ya. Coba hujan itu pasti kehujanan lagi teman-teman. Apalagi terpal yang kita bawa itu lumayan kecil ternyata. Nah, di sini karena nggak ada laki-laki, cuman suami saya, jadi kita bantuin dong suami saya untuk angkat ini. Dan ternyata seperempat ini sangat berat sekali teman-teman ya. Ini kami beberapa orang yang angkat, ada 3 orang, 4 sama anak saya yang pertama ini. Jadi ternyata seperempat ini, wow, luar biasa sekali beratnya teman-teman ya. Ini kami beberapa orang yang angkat dan ternyata itu saya tidak kuat di sebelah sini sendiri karena memang ini lumayan tebal. Sebenarnya kami tadi cari yang agak tipis, tapi karena kami terpengaruh sama promosinya si mbaknya, terpaksa deh kami ambil yang agak tebal begini. Coba saya tahu ini terlalu berat, mungkin saya cancel tadi. Tapi karena berhubung bukan saya tadi yang angkat, jadi mau gimana lagi ya, harus kita terima saja teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini sebenarnya ini sangat bagus katanya teman-teman ya, sangat empuk dan pokoknya seperti yang kalian lihat ini sangat mewah katanya penjualnya begitu. Jadi kita itu sudah terprovokasi sama promosinya juga. Nah, di sini kita juga sudah beli lemari. Jadi kita beli lemari plastik saja teman-teman ya, karena budget kita kecil. Oh ya, harga lemari ini di bawah 1 jutaan. Dan memang kita sengaja beli lemari plastik karena kalau suatu saat tempat ini dibongkar itu tidak terlalu berat kita angkat ke sana kemari teman-teman ya, karena rencananya kalau misalnya kita nanti ada rezeki, kita akan membongkar tempat ini dan kita menjadikan rumah ini menjadi permanen. Insya Allah, amin. Doakan teman-teman ya. Semoga cita-cita kami bisa tercapai menjadi seperti toko-toko yang besar begitu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi. Ini adik saya lagi melayani pembeli. Dan di sini kita sambil memasang-masang spraynya sambil saya melihat memperhatikan adik saya berjualan di sini. Oh ya, terus terang, alhamdulillah ada adik saya yang selalu membantu saya dalam mengelola usaha saya. Jadi di sini karena berhubung dia bisa dipercaya, jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oh ya teman-teman, ini kita rencananya sudah mau pulang ke toko kedua. Dan di sini saya mau mengecek dulu di bagian-bagian toko ini apalagi yang kurang ya. Karena nanti kalau misalnya kita ada rezeki lagi baru kita rubah lagi. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, apabila teman-teman mempunyai kritikan ataupun saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.